إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة جماعة جمعة رحمكم الله. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Witing tresno jalaran soko kulino. Begitulah peribahasa Jawa mengungkapkan bahwa perasaan cinta akan tumbuh karena seringnya pertemuan. Ungkapan tersebut kalau diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi cinta tumbuh karena terbiasa. Terbiasa bertemu, terbiasa duduk bersama, terbiasa bercakap-cakap, dan terbiasa-terbiasa yang lainnya. Kalaupun mungkin di awal cinta itu belum tumbuh, akan tetapi karena faktor terbiasa tadi, akhirnya cinta itu pun akan mulai tumbuh. Namun bagaimana halnya apabila ada orang yang sangat mencintai kita, padahal orang tersebut tidak pernah bertemu dengan kita. Bahkan beda zaman sekian belas abad sebelum kita. Bisa dipastikan tentu dia adalah manusia tulus yang sangat mulia dan istimewa. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata faqal. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah kubur
Kemudian beliau berdoa, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian wahai kaum mukminin. Dan sungguh kita semua akan menyusul kalian. Setelah berdoa, Nabi SAW berkata, Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku ingin sekali melihat saudara-saudara kita. Aku rindu dengan saudara-saudara kita. Maka para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Wahai Rasul, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Maka beliau menjawab, antum ashabi. Kalian adalah para sahabatku. Wa ikhwanuna. Adapun saudara-saudara kita, alladzina lam ya'tu ba'd. Mereka adalah orang-orang yang belum tiba saat ini. Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat lain disebutkan, siapa mereka yang belum tiba saat itu? Ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan hasan li ghairihi oleh Al-Arnaut. Siapa mereka? Mereka adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati. Kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya bukan sekedar kata-kata yang terucap di lisan. Akan tetapi terlihat jelas dalam keseharian beliau. Salah satu buktinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa untuk mendoakan umatnya di setiap salatnya. Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin qult." Suatu saat ketika aku melihat suasana hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang nyaman, aku pun berkata, Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Wahai Rasul, doakan aku. Wahai Rasul, doakan aku. Maka Nabi SAW pun berdoa, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Nabi SAW berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lampau dan yang akan datang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang terlihat dan yang tidak terlihat. Begitu mendengar doa Nabi SAW, maka Aisyah pun tersenyum bahagia sampai beliau tertunduk haru. Nabi SAW bertanya, Ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah engkau merasa bahagia dengan doaku? Maka Aisyah pun berkata, wa ma li la yasurruni du'auk. Wahai Nabi, bagaimana aku tidak bahagia mendengarkan doamu barusan? Maka Nabi SAW pun bersabda, Wallahi demi Allah, Innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Demi Allah, itulah doa yang aku panjatkan untuk umatku
di setiap solatku. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Allahu Akbar. Seperti itulah perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di saat banyak dari kita sering melupakan beliau, sering melupakan untuk mendoakan beliau, melewatkan banyak hari tanpa sekalipun mengucapkan sholawat untuk beliau. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Begitu besar cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Hingga sesuatu yang paling istimewa yang beliau miliki pun diberikan kepada umatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi mendapatkan jatah doa yang pasti dikabulkan. Setiap nabi, setiap rasul diberi jatah oleh Allah doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Seluruh nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW sudah menggunakan doa yang mustajab tersebut. Wa inni, adapun aku, kata Nabi SAW, ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku, kata Nabi kita Muhammad SAW, aku simpan doa yang mustajab tadi. Akan kuberikan dalam bentuk syafaat untuk umatku nanti di hari kiamat. Fahiya na'ilatun insya'allah. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Setiap umatku yang wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, dia akan memperoleh syafaat tersebut insyaallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, bandingkan dengan kita. Andaikan kita dikasih peluang oleh Allah, satu doa yang pasti mustajab, satu doa yang pasti dikabulkan, kira-kira kita akan manfaatkan untuk minta apa? Kemungkinan besar kita akan gunakan untuk kepentingan pribadi kita. Yang belum punya rumah minta rumah, yang sudah punya rumah belum punya kendaraan minta kendaraan, yang sudah punya rumah punya kendaraan, hartanya kurang banyak dia minta harta, yang sudah punya harta sudah punya rumah dia minta tanah yang luas. Itu kan. Atau kita akan gunakan doa yang mustajab itu untuk mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau memanfaatkan doa mustajab itu untuk kita. Suasana di padang mahsyar nanti di hari kiamat sangat mencekam. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya angkat tangan. Tidak kuasa untuk membantu umat manusia saat itu. Maka mereka pun berbondong-bondong untuk menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna memohon bantuan dari beliau. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bergegas sujud di bawah arsy, sembari beliau memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama,
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, washfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau, pasti akan dikabulkan. Silahkan berikan syafaatmu. Maka Nabi SAW pun mengangkat kepala beliau. Begitu beliau mengangkat kepalanya, kata-kata yang terlontar dari lisannya pertama kali, "Ummati ya Rabbi." Umatku wahai Rabbi. Umatku wahai Rabbi. Umatku wahai Rabbi. Pertama kali yang beliau pikirkan adalah kita semua. Maka kemudian dikatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aymani min abwabil jannah." Wahai Muhammad, persilahkanlah sebagian dari umatmu yang tidak menjalani proses penghitungan amal untuk masuk ke surga lewat pintu sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وعلى من اقتفى أثرهم وسار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. عباد الله, masih banyak potret kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tidak mungkin semuanya dikupas dalam khutbah yang singkat ini. Namun, hal yang paling penting yang harus kita ingat adalah, sudahkah kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau mencintai kita? Kemudian apa bukti dari kecintaan kita kepada beliau? Jangan sampai kita justru membalas cinta beliau dengan melakukan hal-hal yang membuat beliau tidak berkenan, bahkan marah. Walaupun dengan dalih dalam rangka mengungkapkan kecintaan kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum." Di padang mahsyar nanti, kata Nabi SAW, akan datang ke telagaku orang-orang yang ku kenal dan mereka mengenaliku. Namun kemudian mereka terhalang dariku, tidak bisa mendekati telaga Rasul SAW. Fa'aqulu innahum minni. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun berkata, mereka adalah bagian dariku. Mereka adalah umatku. Fayuqalu, maka kemudian dijawab, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak.
engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelah engkau wafat. Engkau tidak tahu tingkah pola mereka setelah engkau meninggal. Fa'aqulu, maka kemudian Nabi SAW pun bersabda, suhqan liman ghayyara ba'di. Pergilah menjauh orang-orang yang mengubah ajaran agamaku sesudahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.